Maka dalam kitab Jami'us Saghir At-Taghir, Imam As-Suyuti menjelaskan sebuah hadis dari Adi bin Hatim. Kata beliau dalam kitab menuliskan itu, sitatun asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal. Amal lah wak kojokan, yang sunnah sudah, yang wajib sudah. Rasa-rasanya tak ada tinggal ni buya-buya kau mau tengok ya. Datang ke masjid sebelum subuh solat apa? Tahiyatul masjid. Habis itu solat sunnah pula dia 2 rakaat. Semua dia kerjakan. Puasa sudah, yang wajib sudah, yang sunnah sudah, qiyamul lail sudah. Semuanya sudah. Umrah sudah, haji sudah. Ibu-ibu pun begitu. Bahkan umrah bolak-balik dalam setahun itu bisa 5 kali. Maka semua amal yang kita kerjakan di dunia ini dengan tenaga, dengan biaya, dengan waktu, dengan usaha, semuanya ini bisa rusak karena 6 perkara. Sitatun asya'u tuhbitul a'mal. Ketahuilah ada 6 perkara yang dapat merusak. Al-istighalu bin uyubil khalqi. Yang pertama, sibuk dengan mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Ini dapat merusak amal kita nanti di akhirat. Awak lapone membaca Quran, awak lapone bangun malam, puasa, sedekah, semuanya sudah dikerjakan, tetapi nanti di akhirat, kenapa amal saya kok hilang? Maka al-istighalu bi uyubil khalqi, yaitu sibuk mencari-cari aib kesalahan orang lain. Sekarang itu jarang yang kita temukan orang yang dia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Yang banyak sekarang ini kan sibuk mengurusi aib orang lain. Maka kata Nabi, beruntunglah orang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri sampai-sampai dia lupa dengan aib orang lain. Sekarang itu yang banyak orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau kita lihat seseorang melakukan kemungkaran, apa yang mesti kita lakukan bersama? Man ra'aitum minkum munkara. Kalau nampak oleh kalian seseorang melakukan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maknanya, jangan orang melakukan aib itu diceritakan kepada orang lain dahulu. Kita berikan dia nasihat, dirubah kemungkaran dengan kedua tangan. Falyughayyiru biyadihi. Maka rubahlah dengan kedua tangan. Maka kalau nampak oleh kita, misal ada orang melakukan kemaksiatan, kita datangi dia, kita berikan nasihat bagaimana supaya dia tidak melakukan kemaksiatan atau kemungkaran itu langsung. Berikan dia nasihat person to person, orang ke orang, supaya dia ketika melakukan kemaksiatan itu nanti tidak disebarkan aibnya ke orang lain. Satu persatu disampaikan, jangan dilakukan juga ini. Maka ini lebih baik daripada kita menyebarkan aibnya ke orang sekampung kita. Yang terjadi sekarang apa? Kita nampak orang melakukan aib kemaksiatan, tidak mau menasehati, tidak mau merubah kemungkaran tadi, tetapi yang terjadi adalah kita sebarkan kesimpulan. Pergi kita ke masjid, cerita kita ke teman di samping, oh Bapak Anu itu tadi saya lihat dia begini-begini, ke si Anu cerita begini-begini. Orang yang tadinya bahkan tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak ada dilakukan kemungkaran, yang terjadi justru menambah-nambahi perbuatan orang. Harusnya kita ini sebagai umat Islam, umat mukmin itu memperdamaikan saudara sesama kita. Bahkan dibolehkan kita ini berbohong untuk mendamaikan saudara kita.
Misalnya bapak A ini lagi bertengkar dengan bapak B. Sudah setahun tak mau bicara, tak mau ngobrol. Maka kalau bisa kita datang ke bapak A, tanya ke dia, kenapa bapak tak mau ngobrol lagi dengan bapak B? Oh, kata bapak B, saya sudah terlanjur sakit hati dengan dia. Saya lihat bapak dulu berkawan lama dengan dia, seiring sepenanggungan. Sekarang apa penyebab putus, Pak? Dia sudah mengatakan hal-hal yang buruk tentang saya. Maka kita boleh bohong untuk supaya mereka damai. Kemarin saya jumpa dengan bapak B itu, katanya dia ingin kembali bersahabat dengan bapak. Dia mengaku bersalah, cuma segan dia meminta maaf. Padahal B tidak ada ngomong begitu ke si A, kan? Tapi kita bohong. Kita pergi ke si B, kita sampaikan hal yang sama, apa kata kita? Bapak A sebenarnya mau minta maaf, tapi dia malu. Padahal bapak A tidak ada ngomong begitu. Maka asbab tadi kita pertemukan mereka, katanya kau mau minta maaf, katanya kau yang mau minta maaf. Kalau begitu sama-samalah kita minta maaf. Akhirnya damailah orang ini, asbab kebohongan kita tadi. Maka ini bahkan diperbolehkan. Bohong yang membawa perdamaian bagi dua orang muslim bersaudara itu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Yang terjadi hari ini kebalikannya. Orang tak ada salah, orang tak ada dosa, kita tambah-tambahin, nyampur aja urusan orang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah penyakit kita hari ini. Kalau nampak orang melakukan aib, bukannya kita tutupi, tapi malah kita tambah-tambahi. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Buya-buya aku lah tahu saudara tuh. Kita ini kan sebenarnya buyanya banyak juga aib awak kau ya. Dosa awak kau banyak. Jadi kalaulah dibuka oleh Allah tabir penutup aib kita hari ini, diberikan setiap aib maksiat kita dengan bau, mungkinlah sebon bangkai yang berjalan kini. Tetapi Allah masih sayang, Allah tutupi aib kita dari dunia ini. Masih terjaga marwah kita di hadapan manusia lainnya. Maka jangan pula kita yang membuka aib kita itu di hadapan manusia lain. Allah tutupi aibnya di malam hari, tetapi siangnya dia umbar-umbar aibnya di hadapan manusia lain. Banyak sekarang terjadi. Dulu dia muda, misal dia pemabuk. Sudah tua rajin dia ke masjid. Tetapi pada waktu-waktu tertentu ketika dia bicara, dia bercerita dengan rasa bangganya kepada temannya. Oh, dan kini aja rajin ke masjid. Dulu waktu muda dan jangan kalian tanya oleh apa nama minuman yang tak pernah dia minum. Sodo lah sudah. Dan itu supaya apa? Supaya dianggap bapaknya menghebat. Allah sudah tutupi aib masa lalu, dia ceritakan pula di masa sekarang. Jangan. Atau mungkin dia dulu muda, banyak teman perempuannya. Sahabat ini apa je mak? Jangan sahabat ini di kampung kau setiap tikungan nenek-nenek kau kini tu mantan dia tu saudara. Merusak ya kan? Dan kini dia lah tu aja nak ada apa nengok dia dulu ketika saya muda, Syahrukan tu lewat oleh saya. Wanita-wanita di kampung ni semuanya terpesona, tak ada yang tidak jatuh cinta pada saya. Ini mantan saya semua ni. Maka kalau Allah sudah tutupi aib kita, jangan dibuka lagi. Kalau sekarang ini kan terbalik. Semua berbangga-bangga dengan kemaksiatan. Al-istighal bin uyubil khalqi bukan dengan aib sendiri, tetapi dengan aib orang lain. Maka kalau nampak oleh kita seseorang melakukan aib, datangi, nasihati, jangan disebar-sebarkan. Tetapi terkait dengan aib yang membahayakan lingkungan sekitar, itu baru boleh buya ya. Misal, inyo kau membawa senjata nak membegalnya. Lah tahu awak? Itu wajib kita sampaikan ke orang lain atau ke pihak
wajib. Janganlah pula kita pakai kalimat yang tadi itu, fal yughayyiru biyadihi, datang kita jadi korban begalnya nanti kan. Maka sekarang ini banyak orang sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib dirinya sendiri. Maka kata Allah dalam surah Al-Hujurat apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiratin minadh dhann. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian dari zon. Inna ba'da zanni, sebahagian prasangka itu dosa. Kita ini kan suka berprasangka buruk sama tetangga kita, sama orang. Itu tidak bisa kita bohong, memang sudah bawaan lahir kita. Curiga aja bawaannya ke orang lain. Tetapi jangan diperturunkan prasangka tadi. Berbaik sangka aja kita dengan orang lain. Jangan wala tajasa, jangan saling memata-matai, menimbulkan permusuhan. Artinya kalau orang tak nampak oleh kita dia berbuat dosa, jangan kita kulik-kulik. Kita penyakitnya kan suka mengulik-ulik penyakit orang. Oh, ini bapak ini apa salahnya di dunia? Kenapa dia begini? Ada orangnya memang sukanya begitu, mencari-cari aib orang. Nampak dia orang ini kerajin ke masjid, dia curiga aja, Pak, ini ada apa ini? Dulu tak ada dia rajin ke masjid, sekarang kenapa nih? Dikulik-kulik. Ini jangan-jangan gaya alasan supaya jadi pengurus masjid nanti dia. Atau punya tetangga baru. Tidak jelas asal usul, cari-cari rupanya beliau ini tidak seperti yang dituduhkan. Maka jangan sampai kita sibuk dengan aib orang sampai kita lupa mengurusi aib kita sendiri. Kalau buya-buya bapak sini insya Allah sudah tahu semua, tidak perlulah diajari lagi.